Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Anasari dengan NIM 19/01/0089. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi dengan materi hadis tentang zakat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita yang materinya tentang hadis zakat, maka yang pertama kita harus mengerti apa itu zakat. Jadi, kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti suci, bersih, subur, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, hukum membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yang mana zakat tersebut telah mencapai nisab atau waktu yang telah ditentukan. Jadi, syarat-syarat untuk membayar zakat adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua balik atau berakal, yang ketiga didapatkan dengan sempurna, yang keempat yaitu telah mencapai nisabnya. Jadi, jika belum sampai nisab atau waktu tertentu, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu macam-macam zakat, yang mana macam-macam zakat yang saya jelaskan yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2, kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Jadi, makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka dapat dijadikan sebagai zakat yaitu beras. Selanjutnya yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, atau emas dan perak. Jadi masing-masing jenis penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai zakat mal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa-siapakah yang wajib untuk menerima zakat. Jadi, ada 8 golongan orang yang wajib untuk menerima zakat, yang mana diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi, 8 golongan inilah yang wajib untuk menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan
orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan keutamaan orang yang menunaikan zakat. Yang pertama, mereka yang berzakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang bayar zakat. Yang kelima, seseorang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Yang keenam, harta yang dimiliki menjadi berkah serta berkembang semakin baik dan banyak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marada Rasulullah zakatul fitri tuhratul lisaimi minal lahwi warrafasi wa tu'matu lil masakin faman udanha qabla sholati fahiya zakatu maqbulatu minal adan ha ba'da sholah wahiya sodaqatu minas sodaqot, yang mana artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor, serta sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Sedangkan barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, jadi kesimpulannya, zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dibayar sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Apabila zakat yang dibayar setelah melakukan sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi apabila kita membayar zakat, maka diri kita bersih dari kotoran, dari kezoliman, dari perbuatan yang tidak baik atau dosa-dosa yang telah kita laksanakan sebelumnya. Jadi begitulah penampilan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.